Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini Senin 1 Juni, kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan darimu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan bersama dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap pekerjaan itu mencerminkan diri pribadi yang mengerjakannya. Oleh sebab itu, ukirlah prestasi melalui pekerjaan yang dipercayakan kepada Ibu Bapak, saya, dan saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Pertama, milikilah spirit yang dimiliki oleh Daniel. Ibu Bapak Saudaraku, siapa Daniel ini? Daniel ini adalah pemuda dari Yehuda yang dibawa ke dalam pembuangan Babel di saat Nebukadnezar menyerbu Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Yoyakim yang tidak taat kepada Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan ke dalam tangan Babel. Ibu Bapak Saudaraku, Raja Nebukadnezar membawa banyak orang-orang Yehuda, dan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego termasuk di dalamnya. Lalu pada saat kita merenungkan dan membaca ini, Ibu Bapak, kejadian itu di saat Nebukadnezar sudah digantikan oleh Belsasar. Dan Belsasar yang terkenal dengan tulisan di dinding itu, Ibu Bapak Saudaraku, sudah meninggal. Lalu digantikan oleh Darius. Dan Darius mengangkat Daniel ini menjadi salah satu pimpinan. Dan Alkitab menuliskan kepada Ibu Bapak, saya dan saudara, saya ulang lagi, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang Yehuda, tetapi melebihi wakil-wakil raja di daerah di mana Darius memimpin, yakni daerah Media itu. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa seperti ini? Ayat selanjutnya menjawab, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh di sana, roh kecil, Ibu Bapak, R kecil, artinya bukan roh Tuhan. Artinya roh Daniel sendiri. Mengapa disebut roh yang luar biasa? Itu menunjuk kepada spirit, kepada semangat, pada komitmen Daniel yang luar biasa terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Itulah sebabnya Daniel mengukir prestasi sedemikian rupa sehingga sang Raja Darius ini di sana dituliskan bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Artinya memimpin seluruh kerajaannya sebagai orang nomor 2 di bawah Darius. Perhatikan Ibu Bapak Saudaraku, kata kuncinya adalah roh yang luar biasa tadi. Di mana Daniel memiliki semangat yang luar biasa, spirit yang luar biasa, komitmen yang luar biasa untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan semangat tinggi.
Itulah sebabnya prestasi terukir. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penerapannya sederhana untuk ibu bapak, saya, dan saudara. Mari ikuti teladan Daniel ini. Walaupun bisa jadi ibu bapak saudaraku, Daniel akan mengerjakan dengan asal dikerjakan. Mengingat satu ibu bapak, ini kerajaan Media, bagian dari Babel ini bukan kerajaannya, di mana ia orang Yehuda. Bukan kerajaannya, bukan bangsanya, bukan rajanya. Tetapi sekalipun demikian, Daniel berkomitmen untuk memiliki semangat tinggi dan penuh pengabdian di dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku yang kasih, mari kita ikuti teladan Daniel ini. Ibu bapak saudaraku, pernah dikisahkan sekian tahun yang lalu saya membaca rombongan pengamen atau konser musik untuk mendapatkan penghidupan mereka. Mereka pindah dari satu kota ke kota yang lain. Akan tetapi ibu bapak saudaraku, secara finansial mereka sangat kurang. Karena penontonnya ibu bapak saudaraku, pada waktu itu masyarakatnya sangat dilanda resesi, sehingga hanya orang-orang tertentu yang mempunyai uang untuk menontonnya. Dan pada waktu itu ibu bapak saudaraku, konser siap digelar ibu bapak saudaraku, dan di luar hujan salju. Akhirnya ibu bapak saudaraku, para pemain itu berkumpul dan berkata, salah satunya berkata, rupanya malam hari ini kita mesti membatalkan konser kita. Karena di luar hujan dan pasti yang penontonnya akan datang sedikit sekali. Oleh sebab itu kita liburkan saja. Lalu yang lainnya berkata, saya setuju. Karena kemarin malam kita tampil dan penontonnya sangat sedikit. Dan malam hari ini dipastikan penontonnya lebih sedikit daripada kemarin malam. Oleh sebab itu saya setuju, kita tidak usah tampil. Dan akhirnya pemimpin rombongan itu mendengar dan berkata, dengar baik-baik, kita harus tampil dan kita persembahkan yang terbaik. Kalau mereka tidak menonton, bukan salah mereka, karena mereka memang tidak punya uang. Dan kita tidak layak menghukum orang yang datang dengan penampilan asal-asalan. Oleh sebab itu, berapapun yang datang, berapapun penonton, kita akan persembahkan yang terbaik. Karena panggilan kita adalah mempersembahkan yang terbaik. Berdiri dan siap persembahkan yang terbaik. Dan akhirnya mereka semua mendapatkan semangat baru dan mereka tampil dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak peduli berapa banyak yang menonton, tetapi komitmen mereka adalah persembahkan yang terbaik. Dan malam itu benar-benar tampilan mereka luar biasa. Dan akhirnya ibu bapak saudaraku, setelah tampilan selesai, menjelang pintu ditutup, ibu bapak saudaraku yang kekasih, gedung ditutup. Lalu sang pimpinan mengumpulkan para pemainnya dan membacakan selembar kertas. Selembar kertas itu berkata begini, terima kasih untuk penampilan kalian yang luar biasa. Saya sangat terberkati dan memberikan penghormatan dan terima kasih kepada kalian semua. Ditandatangani raja kalian. Dan ketika itu dibacakan ibu bapak saudaraku, seluruh pemain berlutut dan menangis sejadi-jadinya. Karena mereka sangat-sangat terharu tanpa mereka sadari sang raja mereka sedang menonton konser itu. Bayangkan kalau konser itu dilaksanakan asal-asalan. Dan itu tentu mengecewakan sang raja. Dan bisa jadi mereka tidak akan pernah bisa tampil lagi. Karena bisa jadi sang raja akan melarang atau sang raja akan mengeluarkan pengumuman. Grup ini tidak layak ditonton karena persembahan mereka asal-asalan. Ibu bapak saudaraku, pelajaran yang kita ambil. Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Matanya tertuju kepada ibu bapak, saya dan saudara.
Ketika saya ada di gereja, ibu bapak saudaraku di gereja, mata Tuhan tertuju. Ketika saya dan saudara ada di jalan, mata Tuhan tertuju. Dan ketika ibu bapak dan saya mengerjakan pekerjaan ibu bapak saya dan saudara, apapun itu yang dipercayakan darinya, mata Tuhan tertuju mengawasi ibu bapak saya dan saudara. Oleh sebab itu, hari ini mari kita berkomitmen untuk mempersembahkan atau mengerjakan apapun juga yang menjadi pekerjaan kita dengan maksimal. Mari kita pakai istirahat kita selama ini di masa COVID-19 ini untuk kita terus memupuk semangat kita sehingga tiba saatnya entah hari ini atau hari besok atau minggu depan ketika kita sudah kembali kepada kehidupan normal dan kita kembali bekerja, berkomitmenlah mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati sehingga sampai sang raja kita berkata, terima kasih untuk pekerjaan. Saudaraku dipanggil untuk melayani Tuhan di gereja, baik itu sebagai guru-guru sekolah minggu, persembahkan yang terbaik. Sebagai leader, persembahkan yang terbaik. Sebagai singer, sebagai pemain musik, apapun itu, persembahkan yang terbaik. Jangan pernah berkata, kita liburkan saja. Tidak ada istilah libur, tidak ada istilah berhenti. Persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Sang Raja kita akan tersenyum di dalam memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menggenapi kebenaran firman-Mu, bahwa setiap pekerjaan menggambarkan diri pribadi yang mengerjakannya. Oleh sebab itu, kami mau mengukir prestasi dengan mengerjakan seluruh pekerjaan kami, apapun itu, dengan semangat tinggi, dengan komitmen untuk mempersembahkan yang terbaik. Sehingga Sang Raja kami, Tuhan Yesus, yang matanya tertuju kepada kami, akan tersenyum dan menepuk pundak kami dan berkata, aku puas. Jangan sampai Tuhan yang siap untuk menopang dan menolong kami menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, orang ini tidak layak dipercaya untuk apapun juga. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu sekali lagi memiliki spirit seperti yang dimiliki oleh Daniel, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Berkati sahabat-sahabat Tuhan yang siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang sekarang bersiap untuk melonggarkan, sehingga sekali lagi kami boleh beraktivitas walaupun dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.